ceramahnya kan tentang wakaf produktif. Sementara dari tadi nikah ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, di kantor ibadah. Gimana mau punya harta kalau tidak kerja? Coba saya ceramah langsung, marilah kita berwakaf, marilah kita bersedekah, marilah kita berinfak. Selesai acara, siapa yang mau bersedekah? Nggak ada Pak Ustaz. Kenapa? Nggak ada duit. Makanya yang perlu dibangkitkan pertama, semangat bekerja, bangun pagi. Siapa yang paling banyak berkahnya? Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah dapat berkah paling banyak. Bekerja, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau bapak-bapak suaranya tegas. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu-ibu, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Datang bapak dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya jelaskan tadi itu namanya ibadah badan. Sekarang kita masuk ibadah yang kedua, namanya ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun, tidak pernah absen Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah bloon. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, tapi bacanya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya imalah, mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada Masjid Az-Zikra, ada mall. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih Ustadz nih nyindir nih. Tidak. Buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. Setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal. Malaya milu mail. Miring. Karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya, cantik. Ada yang satu lagi miskin, biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana, nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya kabur. Kamu pilih nyawa apa harta? Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta, tapi harta yang kita cari pagi sampai siang sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam, harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masya, di mana belinya Pak? Ustadz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya 3. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustadz Somad nggak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, 1 tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya, 1 pintu. Ya. Sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masukkan. Orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu, ya Habasta aslaha, modalnya engkau pegang, watasaddaqata biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya nggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah, ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru, namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor. Kantor mana? KUA,
kantor KUA, Pak. Makanya Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak Kua mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya Waqif, diterima oleh Nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya.